Swastiastu. Arya Kutawaringin, leluhur dan keturunannya. Arya Kutawaringin adalah putra dari Arya Kutawandira dan cucu dari Srijaya Waringin. Kakek Arya Kutawaringin, yaitu Srijaya Waringin, merupakan putra dari Sri Siwawandira. Ketika berada di Tumapel, Srijaya Waringin dijadikan putra angkat oleh warga Kebo Ijo, yang kemudian dinikahkan dengan keturunan dari Kebo Ijo yang bernama Gandigari. Arya Kutawaringin adalah salah satu Arya yang ikut bersama Patih Gajah Mada menyerang kerajaan Bedahulu Bali. Arya Kutawaringin, Arya Sentong, dan Arya Damar mendarat dari pantai utara. Kemudian mereka menyerang dari arah utara. Ki Girikmana yang mempertahankan daerah Ularan dibunuh oleh Arya Damar. Begitu juga Ki Buan yang mempertahankan daerah Batur dibunuh oleh Arya Kutawaringin. Setelah kerajaan Bedahulu Bali dapat dikuasai dan setelah berdirinya kerajaan Samprangan, Arya Kutawaringin oleh Raja dalam Ketut Kresna Kepakisan diberi kedudukan sebagai Tumenggung, berkedudukan di Gelgel. Arya Kutawaringin kemudian menurunkan 4 orang putra, yaitu Kiai Klapodiana, Kiai Prabu, Kiai Candi, dan yang bungsu seorang wanita bernama I Gusti Ayu Waringin. Putra pertamanya, Kiai Klapodiana, setelah dewasa kemudian diangkat menjadi patih, menggantikan kedudukan ayahnya. Kiai Klapodiana kemudian bergelar Kiai Agung Bendesa Gelgel. Kiai Klapodiana, Kiai Agung Bendesa Gelgel kemudian menurunkan 4 orang putra, 2 orang putra laki-laki dan 2 orang putra perempuan. Putra pertamanya wanita bernama Winihayu Mindar, yang kemudian dinikahi oleh Dalem Waturenggong. Putra keduanya laki-laki bernama Kiai Lurah Abian Tubuh, yang kemudian menurunkan seorang putra bernama Kiai Lurah Kebon Kelapa. Putra yang ketiga bernama Kiai Lurah Karang Abian, yang kemudian menurunkan 2 orang putra, yaitu Kiai Wayahan Sanggara dan Kiai Alit Negara. Dan putra bungsunya perempuan bernama Winahayu Abian dinikahkan dengan Pangeran Kayu Mas, yang kemudian menurunkan Kiai Bendesa Mas. Sedangkan adik Kiai Klapodiana, Kiai Agung Bendesa Gelgel yang kedua, yaitu Kiai Prabu, juga kemudian menurunkan 4 orang putra, 3 orang laki-laki dan seorang wanita. Putra pertama bernama Kiai Wayahan Kutawaringin, sama dengan nama leluhurnya. Putra kedua Kiai Madya Kutaraksa. Putra ketiga Kiai Lurah Wantilan. Dan yang bungsu seorang wanita bernama Winihayu Reresik, yang kemudian dinikahi oleh Kiai Lurah Abian Tubuh. Mereka semua tinggal dan menetap di jero Lot Pasar Gelgel. Begitu pula Kiai Candi, adik Kiai Prabu, juga menurunkan 2 orang putra, yaitu Kiai Candigara, yang kemudian menurunkan 2 orang putra, yaitu Kiai Bendesa Candi Wandira dan Kiai Bendesa Candi. Dan putra kedua Kiai Candi yaitu Kiai Jaya Paguyangan.
Mereka semua tinggal di jero kawan Gel-Gel. Sedangkan adik bungsunya, I Gusti Ayu Waringin, dinikahi menjadi permaisuri dalam Ketut Kresna Kepakisan, yang kemudian menurunkan putra bernama I Dewa Tegal Besung. Setelah dalam Ketut Kresna Kepakisan wafat, kemudian diganti oleh putra tertuanya, I Dewa Samprangan. Kemudian bergelar Dalem Samprangan, dikenal juga dengan sebutan Dalem Ngile, yang berkuasa dari tahun 1381 sampai dengan tahun 1386. Pada masa pemerintahannya terjadi tragedi di keluarga kerajaan. Dewa Tarukan, adik Dalem Samprangan, melakukan kesalahan dengan menikahkan anak angkatnya yang bernama Kuda Penandang Kajar dengan putri Dalem Samprangan yang bernama Dewa Ayu Muter tanpa izin dari Dalem Samprangan. Tentu saja kejadian itu menyebabkan Dalem Samprangan murka. Kemudian Dalem Samprangan memerintahkan menyerang Puri Tarukan, kediaman Dewa Tarukan, untuk menghukum adiknya Dewa Tarukan. Dewa Tarukan kemudian dapat melarikan diri. Akan tetapi Kuda Penandang Kajar dan Dewa Ayu Muter terbunuh dengan keris Ki Tanda Lalang. Kiai Prabu, adik Kiai Klapo Diana, Kiai Agung Bendesa Gel-Gel, kemudian diperintah memburu jejak Dewa Tarukan bersama 200 orang pengikutnya. Lama sudah pencarian dilakukan. Kiai Prabu belum juga menemukan Dalem Tarukan. Akhirnya Kiai Prabu bersama putra yang bernama Kiai Wayahan Kutawaringin menetap di Buk-Buk Tegeh, disertai 20 orang pengikutnya. Sedangkan para pengikut lainnya diperintahkan kembali pulang agar ada yang melaporkan kepada Kiai Klapo Diana, Kiai Agung Bendesa Gel-Gel di Gel-Gel. Kiai Prabu kemudian menikahkan putranya dengan putri dari Kiai Poh Tegeh yang bernama Winahayu Loh Toyo. Dari hasil perkawinannya kemudian menurunkan 2 orang putra, yaitu Kiai Panida Waringin meninggal dalam usia muda sebelum menurunkan keturunan, dan Kiai Tabohan Waringin yang kemudian menetap di Buk-Buk Tegeh. Kemudian keadaan di Istana Samprangan, kebiasaan dalam Samprangan yang senang bersolek hingga matahari condong ke barat, menjadikan para Arya dan para menteri yang menghadap Baginda Dalem tidak dapat menemuinya, sebab Dalem tidak segera hadir di balai persidangan. Karena seringnya para Arya dan para menteri tidak bertemu dengan Dalem Samprangan, keadaan itu menyebabkan para Arya dan para menteri merasa kecewa. Akhirnya diputuskan oleh para Arya dan para menteri untuk menghadap I Dewa Ketut Ngulesir. Setelah diketahui keberadaannya, I Dewa Ketut Ngulesir yang pada saat itu diketahui berada di Desa Pandak, Kiai Klapo Diana, Kiai Agung Bendesa Gel-Gel disertai para Arya dan para menteri kemudian menghadap I Dewa Ketut Ngulesir di Desa Pandak. Disampaikanlah maksud dan tujuannya, meminta agar I Dewa Ketut Ngulesir berkenan menjadi raja dengan berkedudukan di Gel-Gel. I Dewa Ketut Ngulesir akhirnya
menyetujui permohonan Kiai Klapodiana, Kiai Agung Bendesa Gelgel. Idewo Ketut Ngulesir kemudian diangkat menjadi Raja Gelgel dengan gelar Dalem Ketut Ngulesir yang bertahta di Sweca Linggarsapura Gelgel. Kiai Klapodiana, Kiai Agung Bendesa Gelgel kemudian diangkat sebagai pembantu Raja Dalem Ketut Ngulesir. Kiai Klapodiana kemudian diganti oleh putranya, Kiai Lurah Abian Tubuh, sebagai patih. Kiai Lurah Abian Tubuh kemudian diganti oleh putranya, Kiai Lurah Kebon Kelapa, sebagai patih Baginda Dalem Waturenggong. Penguasa Kerajaan Gelgel yang berkuasa dari tahun 1460 sampai dengan tahun 1550. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Kerajaan Gelgel mengalami masa kejayaannya. Pada tahun 1550, Dalem Waturenggong mangkat. Kemudian putra pertamanya yaitu Idewo Pemayun naik tahta dengan gelar Dalem Pemayun yang dikenal juga dengan Dalem Bekung. Pada masa pemerintahannya pada tahun 1556 terjadi pemberontakan I Gusti Batan Jeruk dan Idewo Anggungan. Ketika itu Krian Lurah Kebon Tubuh dan Krian Patih Kebon Kelapa merupakan pucuk pimpinan pasukan. Krian Lurah Kebon Tubuh pada saat itu berhasil membebaskan Dalem Pemayun Bekung dan Idewo Anom di Made Sagening dari kurungan di istana melalui lubang tembok tempat persembahyangan Kiai Penulisan. Setelah pemberontakan I Gusti Batan Jeruk dapat dipadamkan, Kiai Kebon Tubuh kemudian menggantikan kedudukan ayahnya, Kiai Lurah Kebon Kelapa, yang sudah berusia tua. Kiai Lurah Kebon Tubuh memiliki 3 orang putra, 2 orang pria dan 1 wanita, yaitu Kiai Lurah Abian Tubuh, Kiai Madia Karang, dan Winahayu Candi Diana. Setelah terjadinya pemberontakan I Gusti Pandebase, Dalem Pemayun Bekung kemudian mengundurkan diri sebagai raja, dan tahta kemudian diberikan kepada adiknya Idewo Anom di Made Sagening. Idewo Anom di Made Sagening kemudian bergelar Dalem Sagening. Selanjutnya, setelah Krian Lurah Kebon Tubuh berusia tua, Kiai Lurah Abian Tubuh dan Kiai Lurah Madia Karang kemudian mereka berdua diangkat menjadi patih muda. Selanjutnya, Kiai Lurah Abian Tubuh menurunkan 3 orang putra, yaitu Kiai Lurah Kebon Tubuh yang juga dijuluki Ki Jumbuh, Kiai Tubuh Kuntang Gurna, kemudian tinggal menetap di Klungkung, dan yang bungsu bernama Kiai Tubuh yang juga dijuluki Ki Nyanyap. Begitu juga adik Kiai Lurah Abian Tubuh yaitu Kiai Lurah Madia Karang juga menurunkan 5 orang putra, yaitu Kiai Wayahan Tubuh, Kiai Gede Tubuh, Kiai Wayahan Karang, Kiai Made Karang, dan yang bungsu bernama Kiai Abian Tubuh. Setelah Dalem Sagening wafat, kemudian diganti oleh putra sulungnya yang bernama Idewo Anom Pemayun dengan gelar Dalem Anom Pemayun.
Dalem Anom Pemayun kemudian mengangkat Kiai Madya Karang sebagai Menteri Utama dan Kiai Lurah Abian Tubuh sebagai Patih Utama. Karena kesetiaannya kepada Dalem sejak leluhurnya terdahulu. Diangkat juga Krian Tangkas sebagai Patih Muda dan Krian Brangsinge sebagai Sekretaris Dalem. Pengangkatan itu menimbulkan ketidakpuasan beberapa pejabat istana, di antaranya I Gusti Agung Maruti. I Gusti Agung Maruti kemudian berhasil membujuk adik Dalem Anom Pemayun, yaitu I Dewo di Made, untuk dijadikan raja. I Gusti Agung Maruti kemudian bermaksud melakukan pemberontakan yang disetujui oleh I Dewo di Made. Mengetahui keadaan itu, dengan pertimbangan memikirkan keselamatan rakyat dan untuk menghindari kehancuran kerajaan Gel-Gel, Dalem Anom Pemayun kemudian mengambil keputusan meninggalkan istana dan menetap di Purasi. Kiai Madya Karang kemudian diangkat oleh Dalem Anom Pemayun menjadi Menteri Utama. Sedangkan putra sulung Kiai Madya Karang yang bernama Kiai Wayahan Tubuh kemudian menetap di Bukbuk. Putra kedua Kiai Gede Tubuh selanjutnya menetap di Tulamben. Putra ketiga Kiai Wayahan Karang Tianyar kemudian menetap di Tianyar atau Toyo Anyar. Sedangkan putra keempat Kiai Made Karang mengikuti ayahnya Kiai Madya Karang dan putra bungsunya Kiai Abian Tubuh yang kemudian menetap di Sengkidu. Dalem Anom Pemayun kemudian meninggalkan istana Purasi menuju ke Tambege, diiringi oleh Krian Madya Karang dan putranya Kiai Made Karang serta para menteri dan prajurit. Sepeninggal Dalem Anom Pemayun, I Dewo di Made kemudian diangkat menjadi raja dengan gelar Dalem di Made. Adapun keturunan Kiai Lurah Abian Tubuh karena dianggap musuh tidak mendapatkan kedudukan di kerajaan. Akan tetapi karena kesetiaannya kepada Dalem, akhirnya Dalem di Made memerintahkan untuk mencari keturunan Kiai Lurah Abian Tubuh yang telah mengungsi ke beberapa desa. Dalem di Made kemudian memberi kedudukan kepada Kiai Lurah Kebon Tubuh yang juga dijuluki Ki Jumbuh, diangkat sebagai Demung di Gel-Gel. Kiai Tubuh Kuntang Gurna diangkat sebagai Demung di Klungkung, dan Kiai Lurah Tubuh yang juga dijuluki Ki Nyanyap diangkat sebagai Bendesa di Gel-Gel. Kiai Lurah Kebon Tubuh yang dijuluki Ki Jumbuh kemudian menurunkan 3 orang putra, yaitu Kiai Lurah Kebon Tubuh, Kiai Lurah Dauh Wandire, dan Kiai Tubuh Diana. Begitu pula Kiai Kuntang Gurna menurunkan 2 orang putra, yaitu Kiai Tubuh Dauh Baingin dan Kiai Made Tubuh. Demikian juga Kiai Lurah Tubuh yang dijuluki Ki Nyanyap menurunkan seorang putra bernama Kiai Miber. Kemudian setelah I Gusti Agung Maruti berhasil merebut kekuasaan dari Dalem di Made, putra Kiai Lurah Kebon Tubuh atau Ki Jumbuh juga bernama Kiai Lurah Kebon Tubuh kemudian menurunkan banyak putra dan berdomisili di Goblek. Kiai Kubon Dauh Wandire kemudian juga menurunkan banyak putra. Putra-putranya
kemudian bertempat tinggal di Tamblang, di Sibang, dan di Tegal Tamu. Begitu pula keturunan dari Kiai Tubuh Diana juga menurunkan banyak putra. Putra-putranya itu ada yang bertempat tinggal di Pasapan, di Kusambo, di Antigo, di Abian Semal, di Watu Bentar, di Penarungan, di Tengkulak, di Sukowati, dan di Tampak Siring. Demikian juga keturunan Kiai Tubuh Kuntanggurna, yaitu Kiai Tubuh Bahingin, kemudian menurunkan banyak keturunan dan berdomisili di Dawan. Sedangkan adiknya Kiai Made Tubuh menyertai dalam di Made pergi ke Guliang. Kemudian banyak menurunkan putra dan selanjutnya tinggal menetap di Bangli. Begitu pula keturunan dari Kiai Lurah Tubuh atau Ki Nyanyap, kemudian tinggal menetap di Guliang. Setelah kekuasaan kerajaan Gel-Gel dapat direbut kembali oleh putra dalam di Made yang bernama Idewo Agung Jambe, Kiai Lurah Tubuh yang dijuluki Ki Nyanyap bersama istri dan putranya atas perintah Idewo Agung Jambe Raja Klungkung yang bertahta di Semarajaya, kemudian tinggal menetap di Keramas. Itulah cerita mengenai Arya Kutawaringin, leluhur dan keturunannya. Cerita itu saya ambil dari sumber Babat Arya Kutawaringin yang ditulis oleh DRS IB Rai Putra. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.